Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saripah dengan NIM 72114190034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu proyek 5 dan sekarang proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Yang pertama, klik tab set 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete set. Pastikan bahwa Anda memilih delete set dan bukan subperintah delete. Setelah menghapus set 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab set pertama untuk menandai kata set 1, tekan tombol delete untuk menghapus nama set 1 dan ketiklah invoice untuk tabel tab. Klik 2 kali tab set 2, hapus dan ketikkan di sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar. Lihat pada figur P6.3, set 1, set 2, dan set 3, kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Selanjutnya yaitu contoh membuka lembar kerja Excel baru. Contoh ini membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahu pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Selanjutnya yaitu lembar data faktur untuk contoh. Tanggal 7 bulan 4 2006, format, bulan, tanggal, dan tahun. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi, jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga tanggal 8 bulan 3 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total, atau sebesar $2.228,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya, tanggal 8 bulan 3 2006 dan tanggal 9 bulan 2 2006, tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar kerja data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara virtual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna pada umumnya tidak melihat lembar data ini. Selanjutnya yaitu lembar data diskon untuk contoh. Isi lembar data diskon figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Selanjutnya yaitu memformat sel sebagai mata uang. Pilihlah sebuah format atau uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Mengubah lebar kolom. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah
kolom dan width. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus mulai dengan masukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat file ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel G8, F10, dan G10. Memformat sel sehingga terletak di tengah. Caranya yaitu sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang tombol mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan tombol mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran alignment, maka layar seperti pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai file mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Jika nilai C4 tidak lebih besar sama dengan diskon absolut A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon absolut A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon absolut B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar dari dahulu. Diskon absolut A4 sama dengan $100. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon absolut A3 terlebih dahulu, nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Formula untuk menghitung diskon. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan persyaratan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya persyaratan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Figur P6.7 menunjukkan persyaratan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data ini. Di atas sel-sel, jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel absolut A4, maka nilai lembar data diskon sel absolut B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon. Tetapi dengan mengawali tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin, cut, dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas. Cukup sekian materi proyek 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.